Oke teman-teman, di sini gua ditemani Irja ya. Dia adalah sosok yang emang ekstra gitu. Sehingga di 2026 ini berhasil untuk mencatat sejarah yaitu menjadi 3K. Juga ya. Untuk 3K itu apa? Kita akan spill di akhir video. Oke. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kita santai aja ini kayak ngobrol biasa, sharing-sharing. Mungkin nanti saya belajar dari Irja juga belajar dari hari ini. Oke, udah siap belum nih? Siap. Apapun siap. Siap aja. Nih ya, saya mengenal Irja itu adalah sosok seorang yang emang selalu siap gitu. Apa sih yang Irja jadikan motivasi untuk selalu siap ketika orang emang butuhin Irja, ketika orang minta tolong ke Irja, dan ketika diberikan informasi Irja selalu siap dan siap. Kenapa aja? Mungkin kalau saya kenapa saya Siap siap gitu ya? Iya. Karena kalau misalnya orang lain butuh kita ya, kalau kita bisa kenapa kita enggak gitu kan? Ibaratnya kalau kita misalnya butuh seseorang, kalau misalnya orang lain udah siap sama kita ya, kita juga seneng gitu. Begitulah kebalikannya. Tapi kadang pernah nggak sih ngerasa dimanfaatin gitu? Dan kira-kira Irja ngerasa, kalau misalkan Irja lagi ngerasa kayak gitu, Irja bersikapnya kayak gimana? Ya mungkin kalau ngerasa dimanfaatin pernah aja sih kayak gitu. Mungkin kalau kita ambil baiknya aja lah, jangan ambil buruknya kayak gitu. Mungkin itu juga kan buat kita juga. Jadi Irja nih membantu tanpa peduli orang tuh mau ngasih lagi apa enggak gitu. Jadi intinya udah membantu aja lah. Yang penting kita berbuat baik lah. Kayak. Terus pernah gak sih Irja berada di titik capek banget gitu, kayak bingung nih mau cerita ke siapa, sedangkan ketika orang lain butuh gitu, Irja tuh selalu siap gitu. Mungkin kalau capek sih pernah sih, pasti pernah Kak. Mungkin kalau saya sih lebih dipendem sih, nggak bercerita. Mungkin ke misalnya ke hobi lah, kalau buat ceritanya kayak futsal, bola gitulah, lampiasinya kayak. Biasanya jadi nggak mukul meja gitu? Enggak. Jadi kayak gitu sih, ke hobi. Karena kan kalau misalnya saya sendiri gitu, udah main futsal, main bola, pikiran itu jadi kosong gitu, jadi enak gitu. Kosong? Bukan kosong, maksudnya jadi beban pikiran itu lebih fresh, ada lebih fresh lagi kayak gitu. Mantap. Oke, jadi itulah teman-teman kenapa kita kalau misalkan membantu tuh nggak boleh mengharapkan yang dibalas gitu bantuannya. Yang penting kita udah ngelakuin yang baik lah. Inilah yang saya saya tuh ketika melihat Irja tuh kayak orang sosok yang siap, yang ikhlas, dan yang selalu nganggap orang tuh yang penting dia tuh ngelakuin yang terbaik gitu. Oke Ja, kira-kira nih apa yang membuat Irja memutuskan gitu ya untuk kuliah dan kenapa gitu sih ambil prodi akuntansi? Mungkin kalau buat kuliah saya dari awal juga setelah lulus, bahkan sebelum lulus sekolah saya pengennya kuliah, nggak mau kerja Kak. Kenapa? Waktu itu pernah ikut kayak SPTN gitu ya, terus UTBK, terus beasiswa juga. Mungkin karena saya mikirnya buat kedepannya gitu Kak, apalagi kita cowok kan. Ya pekerjaan sih sekarang kan minimal yang D3, S1 kayak gitu kan, apalagi buat kedepannya nanti gitu kan, pasti kayak gitulah, buat masa depan juga sih Kak, kayak gitu. Terus kenapa saya milih akuntansi, karena saya dari SMK juga akuntansi kayak gitu kan. Kalau saya ngambil prodi lain lagi, saya harus dari awal lagi gitu. Kalau udah akuntansi kan saya udah tahu lah dasar-dasarnya apa gitu, jurnal itu apa sih kayak gitu. Jadi itulah kenapa Irja memilih akuntansi ya. Terus ini kan nanti di akuntansi ada tiga penjurusan. Ada auditing, ada pajak, dan ada keuangan. Kira-kira Irja lebih memilih yang mana tuh? Kalau saya dari awal pengennya pajak. Kenapa pajak? Karena pengen kerja di perpajakan. Amin. Amin, semoga aja lah ya. Terus berarti sejauh ini ada mata kuliah pajak? Ada sih, baru perpajakan. Udah dipahami? Ya sedikit-sedikit lah. Karena kalau pajak kan kita ngikuti pasal-pasalnya gitu kan. Jadi setiap tahun pasti update. Mantap. Oke, lanjut nih aja ya. Kira-kira di tahun 2025 kemarin ada nggak sih hal yang emang bisa Irja renungi, Irja evaluasi, sehingga di 2026 ini jadi resolusi gitu untuk jadi lebih baik lagi? Apapun halnya gitu. Mungkin kalau pertama saya dari keuangan dulu. Keuangan? Ya, keuangan. Mungkin saya jurusan akuntansi tapi saya belum bisa memanage uang gitu Kak. Jadi kalau misalnya saya pengen ini, udah beli
pengen ini udah beli. Tapi nggak pernah dicatat. Nah itu lah, nggak pernah itu. Makanya saya jurusan akuntansi tapi belum bisa gitu. Karena teman saya juga suka bilang, lu jurusan akuntansi tapi lu belum bisa manage uang lu. Tapi suka nagih uang. Ya suka sih, karena itu kerjaan saya. Iya. Ya, itu sih. Tapi mungkin buat kedepannya saya bakal memanage lagi lah, kayak menyampingkan yang nggak perlu lah kita bisa pengen ini ya kita tahan dulu apa nabung dulu lah gitu. Pengennya kayak gitu sih, nabung buat masa depan juga sih kayak gitu. Apalagi kan kuliah ya, biayain kuliah kayak gitu. Iya sih. Terus banyak juga yang emang bisa kita pelajari ketika kayak emang kita nyatet gitu. Kita tahu pengeluarannya yang udah pernah dikeluarin, kita rekap dalam 1 bulan itu kita borosnya di apa aja sih. Kalau misalkan sering beli mie gacuan gitu, kurangin dulu belinya. Kalau misalkan sering beli apa tuh, kalau misalkan di kantin tuh banyaknya dimsum, kurangin dulu beli dimsumnya. Jadi yang penting perut kenyang, terus catatan rapi, dan ya itu salah satu investasi untuk jangka panjang gitu ya, biar lebih baik tentang keuangan. Terus ini aja ya, kenapa sih Irja sekarang itu kan bukan cuma kerja kuliah, tapi diselingin organisasi yang dimana tadi saya bilang 3K gitu, kuliah kerja tua. Kenapa gitu lebih memilih kenapa memilih 3 hal tersebut di tahun 2026 ini? Kenapa memilih saya kerja kuliah? Kalau kerja kan emang dari awal saya kerja ya. Kuliah ya emang dari awal juga saya pengennya kuliah gitu, gak mau kerja kan. Yang ketua ya kalau ketua sih sebenarnya awalnya pas dipilih juga sempet kaget sih Kak, kenapa saya kan sambil kerja gitu, apakah bisa gitu. Tapi kan kalau kita dikasih kepercayaan sama orang lain ya kita harus mempertanggung kepercayaan itu kan. Ya ibarat kata kita harus tanggung jawab lah sama kepercayaan orang lain kayak gitu sih. Mungkin saya juga nggak tahu sih memilih saya kerja itu kenapa gitu ya. Masih belum ketemu gitu ya. Tapi saya nggak percaya nanti juga bakal ada banyak hikmah yang emang tercapai di 2026 ya. Saya bakal kasih yang terbaik yang saya bisa sih. Pastinya lah, ditunggu gebrakannya. Siap. Oke, mantap. Nah, ngomong-ngomong soal hobi tadi ya. Terus di futsal, di bola gitu. Itu mulai hobi tersebut tuh dari kapan gitu? Kalau saya dari futsal, bola sih dari kecil, mungkin dari SD lah. SD? Gitu. Kan waktu SD ya biasa lah Kak, namanya juga anak masih bandel gitu, bukan bandelin ya, maksudnya ya full main aja gitu kan. Sedangkan kan di lingkungan saya itu ya semuanya suka main bola gitu kan, waktu mah kayak bola plastik lah, dari nggak ada waktu paling pulang-pulang maghrib gitu kan saya gitu. Dari dimarahin nggak? Kalau dimarahin sih saya nggak pernah Kak. Mungkin kalau misalnya lagi cedera lah kayak gitu dilarang pernah Kak. Ya gitu, kayak seru aja gitu Kak. Iya, makanya sampai sekarang hobi lah. Jadi hobinya tuh emang di olahraga bola aja apa emang yang lain gitu? Sebenarnya kalau yang hobi itu benar-benar hobi tuh bola sama futsal. Kalau yang lain ya kalau misal diajak ya ayo gitu. Apa tuh? Ya kayak badminton lah kayak gitulah. Naik gunung. Naik gunung. Ya. Temen saya juga kemarin ada yang suka naik gunung. Berawal dari lukanya tuh keren. Dia tuh bukan luka karena putus cinta, tapi emang belum rezekinya menggapai cita-cita gitu. Dia bingung mau ngelampiasin kemana, dan ya akhirnya ke gunung gitu. Saya juga sih itu Kak. Apa tuh? Bener, dari itu kalau saya dari nilai Kak. Luka nilai? Iya, dari nilai pas semester 2 itu kan saya ada yang anjlok banget Kak. Itu 3 Kak. Makanya IPK saya tuh jadi anjlok banget. Dari situ saya depresi lah, kayak pusing gitu. Kenapa gini? Ternyata ya emang dari kesalahan saya sendiri juga nggak ngerjain mentari dah waktu itu kayak gitu sih. Makanya saya ayo teman saya gitu ngajak, sama sih kayak ngajak ke gunung aja ayo. Ya udah gas. Kemarin pertama sih asupan. Bagus nggak? Ya lumayan sih. Kita ada cerita-ceritanya di situ. Berawal dari luka hingga bisa menjadikan cita-cita untuk naik gunung. Iya Kak, benar. Nggak nyambung ya. Seru banget sih. Seru. Iya, perjalanannya itu kita tahu lah kayak pertemanan itu kayak gimana, bantu satu sama lain, mengajarkan kita buat bantu satu sama lain. Jadi bukan cuma naik doang ya? Iya, bukan cuma kita naik sampai puncak lihat keindahan, tapi perjalanan juga kita nikmati, bisa menikmati.
Ya nanti juga ini juga nanti bakal ada gebrakan drama-drama perjalanan Irja menuju versi terbaik ya. Nanti saya juga sama gitu, mari kita nikmatin aja lah di situ mah. Terus ini ya, menurut Irja kan sekarang lagi tren ya. Tahu nggak yang tren kuliah itu scam tuh? Oh, scam ya. Pandangan Irja terhadap orang yang menganggap kuliah itu scam itu gimana aja? Kalau dari saya sih itu tergantung, balik lagi ya ke diri sendiri ya. Kalau menurut saya nggak bener sih. Nggak bener, itu tuh. Ya. Cuma kan kita sekarang udah zaman modern lah. Pasti perusahaan-perusahaan juga pengennya yang kayak terbaik gitu kan. Pasti yang mandang juga kan pasti harus S1. Cari aja nih Kak, perusahaan-perusahaan yang SMA, SMK pasti kan jarang sekarang pengen yang S1, D3 kayak gitu sih. Buat kedepannya juga, masa depannya juga pasti membutuhkan S1 minimal. Oke, jadi emang unsur pekerjaan juga ada kaitannya gitu ya. Iya. Itu yang bilang scam, tanggapan Irja kayak enggak lah intinya. Enggak lah gitu. Mungkin dia bilang kayak gitu ya. Nggak tahu sih, mungkin dia juga punya usaha atau apa atau gimana. Tapi kan dengan kuliah juga kita bisa dapat modal ilmu lah, literasi atau misalnya teman lah, itu kan bisa membantu kita juga. Sip lah, tadi kan udah banyak hal yang diceritain nih sama Irja, kayak dari nilai anjlok, tiba-tiba naik gunung, cita-cita yang banyak, apa ya, tadi istilahnya kuliah kerja tua juga. Nah, itu ada gak sih hal yang emang Irja bisa evaluasi dari hal tersebut? Mau semuanya atau salah satunya ini? Kira-kira apa gitu yang bisa dievaluasi? Dievaluasi dari ketika kuliah. Iya, apa aja pokoknya. Yang di 2025 ini yang dievaluasi sama Irja tuh kira-kira apa aja? Mungkin kalau dari saya itu tadi apa tentang keuangan. Satu keuangan. Ya, yang kedua, evaluasi 2025. Satu keuangan. Terus kedua tentang kayak misalnya percaya diri lah. Percaya diri. Inilah, terus yang ketiganya itu putusan yang tepat. Belum. 3 aja apa ada lagi? Sebenarnya masih banyak. Cuma top 3-nya itu. Iya. Pertamanya keuangan. Iya, keuangan. Okay. Ngomong-ngomong soal uang nih ya. Iya. Saya juga salah satu orang yang emang suka banget gitu dengerin berita-berita tentang uang, podcast tentang uang. Nah, menurut Irja lebih baik nabung atau lebih baik memutar uang? Memutar uang, investasi kayak gitu. Kalau menurut saya sih mending investasi sih, Kak. Iya. Karena gitu kan kita nih invest, tapi kita juga pasti dapat keuntungan lah dari itu. Kita muter aja mending kayak gitu sih, Kak. Tapi pernah nggak sih muter uang juga invest? Misal nggak harus invest yang ekstrim gitu, kayak sederhana aja ya. Pernah sih, Kak. Ke apa tuh? Kalau saya ke dana. Dana. Kan di dana itu ada apa sih? Emas. Nah, kan ini juga. Lumayan. Oke. Jadi 100.000 jadi 100 berapa gitu. Iya. Lumayan ya. Jadi memutar uang itu ke emas dana. Aman nggak sih kira-kira? Selama saya ini sih aman sih, Kak. Udah berapa lama pakai dana? Dana udah dari sekolah. Dari sekolah. Jadi diputarnya tuh ke emas. Iya. Aman sampai sekarang. Aman. Cuma mungkin kalau misalnya mau ini ya mau emas asli atau misalnya kita buka usaha nih buat puterin uang, ya nggak apa-apa kalau kita ada modal kan. Berarti kita dapat keuntungan dari modal tersebut. Daripada ditabung atau di celengan nantinya sama tikus gitu ya. Mendingan dibuat sedikit apapun diputerin lagi. Simpelnya itu tadi katanya ke aplikasi Dana. Ini nggak disponsorin ya, tapi berdasarkan pengalaman Irja aja muter uang kayak gimana. Nah, tadi kan baru ada niatan ya untuk mencatat gitu. Kira-kira Irja tuh mau mulai dari kapan dan formatnya udah punya atau belum? Saya sih mungkin mulai dari sekarang sih maunya ya. Mungkin formatnya tuh kayak jurnal gitu kan, kayak jurnal akuntansi lah, tahu kan kayak gitu. Kita pengeluaran kita berapa, pemasukan kita berapa, kita totalin dan sebulan itu pengeluaran kita tuh berapa. Misal kalau ada yang apa sih kayak rugi gitu ya, kita harus ngurangin dari apa-apa. Saya ada formatnya aja. Ada, boleh kita. Jadi nanti Irja tinggal masukin tanggal, masukin keterangan, misalkan beli pakai buat bakso, Irja tinggal catat di kredit. Kalau misalkan Irja dapat uang, gajian gitu, Irja catat di situ 50 juta misalkan. Amin. Uang bulanan, gajian, catat di debit. Nanti otomatis dia berkurang ke bawah. Kalau misalkan mau formatnya nanti saya boleh, Kak. Itu resolusi yang bisa emang dikembangkan, jadiin
evaluasi juga pembelajaran untuk tahun 2020. Jadi suka nih bahas uang itu. Ya suka banget. Suka banget. Siapa sih nggak suka sama uang gitu sih? Emang tuh uang tuh emang jadi apa ya? Kebebasan kalau bisa. Kalau Irja menyimpulkan uang tuh kayak kebutuhan. Iya. Karena kita sekarang kalau apa-apa tuh harus ada uang. Kerja juga harus ada uang. Iya. Kalau mau masuk kerja kan sekarang gitulah. Tahu kan. Kira-kira dari kapan sih Irja peka dan tahu gitu ya? Atau sadar gitu bahwa uang itu bisa menciptakan kebebasan kehidupan gitu. Mulai dari kapan gitu? Apakah mulai dari kerja, kuliah, atau kemarin atau kapan? Dari pas pertama kerja itu ngerasa situasinya butuh banget apa gimana? Iya. Kayak gimana? Pas awal masuk saya kerja tuh memang saya sebelum dapat SKL ini udah kerja Kak. Udah kerja. Awalnya sih kayak teman saya kemarin kayak gitu. Iya, tapi awalnya saya itu cuma apa ya? Gabut Kak. Gabut. Iya, buat menunggu hasil UTBK. Kayak gitu. UTBK nggak lulus, kerja. Udah lanjut. Itu sih awalnya dari situ saya emang kayak sudah kontrakan lah, apalah gitu. Sedangkan gaji kita segini. Bisa nggak ya? Iya bisa nggak ya? Tapi setelah kita jalani ya ada aja lah rezekinya. Iya sih. Nah dari situ saya bisa menyimpulkan uang itu kebutuhan kita. Oke. Uang itu kebutuhan. Ya. Kalau saya uang itu kehidupan. Sama aja Sama. sih. Cuman beda kata lah ya. Nah, kira-kira apa sih yang emang membuat Irja bisa sedewasa ini? Bisa kebuka pikirannya terkait keuangan, bisa kebuka pikirannya terkait kehidupan mungkin ya. Sampai banyaknya hal yang sudah terlewati gitu. Terus hingga saat ini membentuk Irja yang emang versi terbaiknya. Mungkin kalau itu mungkin dari perjalanan hidup lah ya Kak. Kayak ketemu orang-orang yang berbeda-beda gitu. Kan bisa mengajarkan kita, bisa nilai kita lah. Nih orang ini kayak gini, kita harus ambil baiknya nih, buruknya ya kita abaikan. Nah gitu sih mungkin dari perjalanan hidup, dari kerja. Kan kerja saya udah 3 kali ganti pekerjaan. Berapa tahun sekarang? Kerja kalau yang sekarang tuh 2 tahun. Cuma yang sebelum-sebelumnya kalau semuanya digabungin udah berapa tahun kerja aja? Saya lulus kan 2021 ya. Iya. Udah 5 tahun. 5 tahunan. Udah lebih 5 tahun atau 4 tahun gitu ya. Kita kurang lebih mungkin perjalanan. Jadi dari situlah saya ngebentuk, dari ngegabungin dari semua orang gitu. Apa yang terbaik buat kita, buat belajar juga sih. Iya sih, benar. Mungkin kalau dari kuliah ya dari teman-teman kuliah, dari kakak-kakak yang lain kan kayak. Tapi ada nggak sih tokoh yang emang Irja jadiin role model atau istilahnya Irja contoh dari orang tersebut gitu? Dan kira-kira siapa gitu? Entah itu bebas, Irja mau nyontoh dari pemain bola, Irja mau nyontoh dari nyanyi, penulis, kira-kira siapa nih? Minimal 3 lah, top 1 dulu, top 3 dulu. Apa ya? Mungkin yang pertama pasti orang tua sih Kak. Pertama dulu, orang tua. Orang tua gitu. Iya. Walaupun orang tua ya bisa dibilang belum sukses atau gimana, kita pasti nyata orang tua lah. Iya. Yang kedua, siapa ya? Tokoh publik aja, siapa aja? Mungkin pemain bola. Saya Messi. Kenapa Messi? Karena emang dia kan pertama kan dari kayak menderita apa gitu, tapi kan dia kayak berusaha gitu, tidak ada kayak gimana sih, orang tuanya membantu kan, dia sekarang bisa sampai sukses karena kerja kerasnya dia gitu. Mungkin orang lain bilang Messi itu tanpa kerja keras atau apa, kan kalau yang saya lihat dia juga ada kerja kerasnya, kayak melawan penyakitnya itu kan, dia bisa sampai sukses karena sekarang. Terus dia mendapatkan kayak Piala Dunia lah, dia juga pernah gagal di final kan kayak gitu. Tapi dia terus berusaha sampai dapetin apa yang dia tuju kayak gitu. Jadi emang saya juga banyak belajar dari Irja terkait si kesatsetannya itu. Terus siap-siap aja nih ketika dia minta tolong. Bahkan saya pernah chat jam 12 malam, dia balas kayak siap gitu. Itu yang patut dicontoh gitu guys, dan sama-sama kita pelajari dari beliau. Terus sekarang bahas terkait resolusi. Ini kan udah tahun baru kan ya, 2026. Target apa aja sih yang ingin Irja capai di 2026 ini selain tadi keuangan, terus jadi lebih baik lagi, dan kira-kira apa aja selain itu? Target saya sih pengen
pengennya buka usaha kan? Buka usaha di tahun 2026. Tapi saya belum tahu ya, kayak modalnya kan belum kelihatan juga sih. Tapi saya pengen buka usaha karena kalau kita punya usaha sendiri ya enak gitu, kita yang jalanin uang kita gitu. Kalau misalnya kerja di orang lain kan kita ibarat kerja di telunjuk orang lain gitu kan. Kalau punya sendiri kan enak gitu, kita bisa memanagenya kayak gitu. Itu tadi ya, kita puterin dulu level 1 untuk survival di dunia ini ya tadi, dengan mungkin kalau misalnya kita nggak ada modal dengan bekerja gitu ya. Yang kedua adalah tadi benar usaha. Ketika emang uangnya sudah termanage dengan baik, tercatat dengan baik, kita puterin ke usaha gitu. Nah tadi kebutuhan-kebutuhan yang emang dibutuhkan dibeli, tapi kalau misalnya keinginan jangan dibeli. Gitu sih. Setelah bekerja dicatat, ke level kedua itu usaha, ya level selanjutnya mungkin bisa lebih besar, bisa jadi tadinya jadi kerja di orang lain. Nah, dia bisa memperkerjakan orang lain. Nah, itu yang saya pengen itu buat usaha itu kayak gitu, lowongan buat orang lain. Gitu. Terus kira-kira pernah nggak sih ngerasa di titik kayak wah gitu, gua gak ada info nih gitu, kayak misalkan dia juga lagi butuh banget, terus gak ada info dari mana-mana, entah itu dari segi pekerjaan, dari segi keuangan atau lain. Terus kira-kira hal apa yang Irja lakuin kalau misalkan lagi terpuruk gitu? Mungkin kalau kayak gitu pernah ada aja sih Kak. Kayak kita misalnya lagi butuh ini nih, tapi orang lain tuh kadang ya mungkin lagi sibuk atau apa, mungkin saya ya udah kita usahain dulu sendiri yang kita mampu gitu. Bisa nggak bisa ya kita harus bisa kayak gitu sih kalau saya. Fight ya. Iya. Oke. Risikonya besar tapi diterobos aja dulu ya. Terobos aja dulu. Misalnya kalau misalnya kita ngelihat resiko ya mau sampai kapan kita kayak gitu. Takut tanpa mencoba kan nggak bakal tahu kedepannya kayak gimana. Mantap sih. Itulah teman-teman, kita harus selalu berpikir jernih, positif agar kedepannya selalu mendapatkan hikmah-hikmah yang emang terbaik gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas terkait evaluasi, resolusi, keuangan, dan bahkan organisasi gitu. Lalu pekerjaan juga udah dibahas, cerita-cerita terkait kehidupan juga udah. Nah, sebagai akhiran itu saya pengen nanya nih, ini tuh yang ide siapa? Ini yang edit tuh dari Kominfo Kak. Kominfo si Salsa ya. Terus tapi dia juga yang punya ide, katanya bikinlah buat kenang-kenangan kayak gitu. Ya udah bikin semuanya kan kayak urunan lah kayak gitu sih Kak. Ini idenya ya dari Kominfo. Terus kalian tuh iuran apa gimana ini? Ya iuran Kak, karena kan itu dari kesadaran semuanya juga sih kayak masa kita satu periode nggak ngasih apa-apa kan kayak gitu. Sedangkan yang kakaknya udah ngasih kita ilmu kayak gitu. Kita ngasih pun secara ikhlas dan memang pengen ada keberlanjutan gitu kan. Tadi pengen ada jejak-jejak baru gitu. Ini adalah pajangan yang selama ini podcast. Mungkin banyak orang yang mengira itu apa sih? Nah ini teman-teman idenya dari Tum Irja gitu. Bukan saya. Oke. Sebagai penutup, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak kepada penonton? Kira-kira apa termasuk buat saya gitu? Mungkin kalau saya kita jangan pernah takut buat mencoba. Karena kalau kita mikirnya takut, kapan kita mencobanya dan kapan kita bakal berhasil. Karena keberhasilan itu penundaan dari kegagalan. Oke. Setidaknya walaupun gagal, teman-teman sudah menjadi versi terbaik di hari sebelumnya. Terima kasih Rija. Sampai jumpa lagi.